You are listening to Obtai Podcast. Selamat datang di Obtai Podcast episode ke-66. Sudah lama kita tidak bertemu, lovers, karena sibuk dan anak Obtai pada mau ngisi podcast. Jadi untuk UKM dan Hima kita singkirkan dulu untuk 2 minggu kemarin, dan kita kembali lagi di sini bersama UKM nih. UKM yang sebenarnya udah dari awal pengen diundang, tapi kayaknya waktu itu nggak bisa, jadi baru kali ini nih bisa nih. Nah, boleh diperkenalkan dulu nggak sih? Halo teman-teman semua, selamat sore. Nama gue Dimas, dari angkatan 2017, angkatan 2017, jurusan Kesejahteraan Sosial. Di Padus sampai saat ini masih ngejabat jadi ketua umum. Wow, ketua umumnya langsung, lovers yang datang dari bener-bener dari Padus nih, kita kedatangan UKM Padus. Nah, sebenarnya nih emang mau niatnya mau Padus apa terjebak aja nih Bang? Kan kadang suka ada yang terjebak di UKM-UKM yang ya cuma mau ngisi biar ada UKM aja gitu. Nah, apa Bang? Kalau gue pribadi sih emang kebetulan waktu itu daftar emang pengen ikutan, dan emang dari semenjak sekolah SMP, SMA emang udah ikut Padus juga. Jadi ya nggak masalah juga sih kalau misalnya kita lanjutin. Dari SMP Bang? Iya, di SMP dulu ada. Di SD juga sebenarnya ada, cuman kalau di SD itu dia pembagian suaranya belum terlalu ada gitu. Jadi masih satu suara semua. Kalau di Padus kan emang ada pembagian suara. Kalau di SD waktu itu belum ada. SMP, SMA udah mulai ada. Di SD Padusnya soalnya buat upacara doang Bang biasanya. Biasanya sih gitu. Nah iya benar. Buat upacara benar. doang. Biasanya Padusnya dari kelasnya juga tuh biasanya. Makanya satu suara doang. Nah pas SMP tuh Bang, kenapa sih milih Padus? Padahal anak-anak SMP kan masih dalam tahap pencarian gitu. Saya dulu pindah-pindah futsal, basket, sempat Padus juga. Tapi kenapa Bang langsung Padus nih? Nggak tahu ya, emang pertama emang ya lumayan suka nyanyi, lumayan ya, nggak suka-suka banget gitu, maksudnya lumayan. Terus emang ya udah, emang dari kayaknya seru sih emang kegiatannya, yang apa yang gue suka ya udah gue ikutin aja, nggak apa-apa. Ngisi-ngisi waktu juga. Berarti stigma yang ada di masyarakat bener tuh Bang, bahwa orang yang sadar suaranya bagus tuh bakal masuk Padus gitu. Soalnya rata-rata orang kayak gitu tuh. Wah, gue sadar nih suara sebenarnya enggak juga gitu. sebenarnya semua orang itu bisa nyanyi, cuman emang perlu diasah aja gitu. Ya kayak Baskara Hindia kan, semua orang bisa nyanyi tapi nggak semua orang bisa nyanyi nggak fales. Nah kayak gitu benar. Nah kan tadi udah dari SMP, SMA juga Padus, dan kuliah. Ada perbedaannya sih Bang dari susahnya, detail-detailnya tuh ada nggak sih Bang? Perbedaannya pasti ada. Kalau di SMP dulu mungkin namanya masih SMP mungkin ya, tata cara ngelatihnya pun beda, masih ya ala kadarnya aja. Cuman kalau misalnya pas kuliah, karena kan emang kita juga buat wisuda, buat ngisi acara penting ibaratnya gitulah, otomatis ya latihannya juga harus serius dan emang harus benar. Gitu. Tapi pas SMA dulu nih. Pas SMA tuh pasti kan upacara udah Padus nih yang ngisi nih. Saya sih ngeliatnya capek aja gitu anak Padus setiap Senin. Terus udah baris saya tuh udah ada barisan sendiri nyanyi-nyanyi gitu. Capek nggak sih Bang, suka capek gitu? Kalau dibilang capek ya capek, pasti panas. Tapi ya balik lagi kayak ya udah, apa yang ini gue suka ya udah laksanain aaja, jalanin aja gitu. Nah kan saya ini kan masih angkatan 20 nih Bang, belum pernah ke kampus, berarti belum pernah lihat anak UKM Padus, anak UKM yang lain latihan. Saya belum pernah lihat nih UKM Padus tuh di ISIP terutama ya. Ini kebanyakan cewek apa cowok sih Bang? Saya pengen tahu ya, soalnya ada pertanyaan lagi nih. Kalau di Padus itu emang mayoritas kebanyakan cewek, tapi nggak semua Padus sih kebanyakan ceweknya. Emang kebetulan di ISIP kebanyakan cewek.
dan cowoknya dikit. Nah, ini pertanyaan yang pengen saya tanyain. Kenapa sih kayak di padu saya di SMA juga kebanyakan cewek, di SMP juga kebetulan kebanyakan cewek. Kenapa sih kayak ini kita dari sudut pandang cowok aja ya. Saya kan kita cowok nih. Kenapa sih banyak cowok tuh yang nggak banyak cowok yang masuk padus gitu? Apakah jobnya susah? Apakah kriteria suaranya susah? Sebenarnya itu juga jadi permasalahan utama buat padus isip juga sih, terutama ketika pas rekrutmen misalnya. Karena ketika rekrutmen itu dan calon anggota yang daftar itu emang kebanyakan cewek. Kenapa? Karena mungkin stigma yang ada sampai sekarang itu kalau misalnya padus itu kan nyanyi serius dan teratur, nggak sebebas kayak solo dan ngeband gitu. Jadi mungkin persepsi cowok kebanyakan padus tuh kaku atau gimana. Sebenarnya sih enggak juga, karena teknik nyanyi padus sama teknik nyanyi solo enggak jauh beda juga sih kalau menurut gue. Nah, bahas teknik kan ada padus sama nyanyi berkelompok, bukan nyanyi berkelompok, grup vokal tuh sama nggak sih bang sebenarnya? Iya, vokal grup itu sebenarnya nggak jauh beda sih, cuman kalau vokal grup ya mungkin lebih kecil aja jumlahnya, bisa 5 atau 10 orang. Kalau padus kan secara jumlah anggota emang banyak, bisa sampai 30, 40, bahkan 50 lebih bisa. Gitu aja sih mungkin perbedaannya, nggak jauh beda kok. Sampai 50 bang? Iya, ya kalau 50 mungkin kalau misalnya emang dia udah skalanya besar dan emang butuh banyak anggota yang besar mungkin itu. Nah, kalau ini saya udah mau ngomongin kesulitan di padus, kan abang ketua umum nih ya. Kesulitannya tuh apa sih? Kan ngatur orang, bagi suara gitu. Apalagi terutama di ISIP tuh. Apa sih kesusahannya? Kalau jadi ketua umum ya kesusahannya paling kayak anggota kita ini kan banyak, apalagi kebanyakan cewek. Dan cewek itu kan mayoritas nggak berpikir, maksudnya melakukan sesuatu pasti sama lebih banyak keperasaan daripada logika. Betul. Berarti kita harus gimana ya? Ya banyakin sabar sih pastinya, karena kan namanya perempuan egoisnya lebih tinggi atau emosinya lebih tinggi, lebih sensitif. Jadi kesulitannya ya itu menyatukan anggotanya itu juga masih sampai sekarang masih susah sih. Terus kalau latihan mungkin ngatur waktunya sih, soalnya kan waktu kalau misalnya pas masih kuliah offline banyak yang sesinya beda-beda, kuliahnya beda-beda, jadi ngatur jadwalnya tuh susah. Jadi biasanya latihan tuh hari apa aja bang? Kalau latihan biasa misalnya dalam seminggu itu 2 kali, misalnya Jumat atau Sabtu atau Kamis atau Sabtu. Kalau misalkan kita mau wisuda itu biasanya latihannya lebih banyak dan lebih lama sih. Misalnya dalam seminggu tuh bisa 4 kali atau 5 kali. Lumayan tuh ya kalau mau padus. Tapi emang padus ngisinya pas wisuda ya bang? Waktu itu pas ngisi upacara kemerdekaan ya, pas menyambut mahasiswa baru kan upacara tuh, itu padus waktu itu sempat juga. Terus kalau misalnya UKM lain misalnya ngadain acara, kita bisa jadi yang opening biasanya, opening atau nggak closing gitu. Oh pantas saya nggak pernah ngerasain, saya nggak ada upacaranya pas penerimaan langsung masuk kelas, saya lupa. Kasian banget ya? Iya. Jadi padus biasanya latihan gimana sih bang? Saya kan anak baru nih, pengen tahu latihannya gimana sih? Kalau biasanya padus tuh latihan kalau pas masih ada auditorium ya, kan sekarang auditorium itu dipakai buat ruang dosen. Iya. Dulunya sih di auditorium dan bisa sampai malam. Terus karena auditorium sekarang jadiin buat ruang dosen, kita pakai di aula yang 52 di atas gitu. Kalau misalnya udah pernah kesana sih pasti tahu sih. Nggak pernah sih, soalnya nggak pernah sampai masuk ruang di 52 apa itu 52. Oh gitu. Saya nggak tahu. Nah kan. Ya, pokoknya kita latihan di situ di aula gitulah. Ini kan kalau abang tadi kesulitannya kan pas kuliah offline ya. Kan selama kuliah online ini latihannya jadinya gimana ya bang? Kan
pasti butuh koneksi gitu-gitu, apa nggak ada latihan dulu? Kalau selama pandemik dan kuliah online emang kegiatan Padus hampir 90% off. Bahkan akhir-akhir ini emang ya udah kita benar-benar totally off. Cuman yang waktu tahun kemarin yang masih pandeminya mungkin belum bisa dibilang belum terlalu tinggi. Kita waktu itu tahun kemarin itu ngisi acara di 17 Agustusan di Partai Bulan Bintang. Itu upacara. Kita diundang nyanyi di situ. Sayang banget berarti. Itu terakhir event terakhir sih selama pandemi. 2020 tuh Bang? Iya 2020. Sayang banget berarti ya sampai 90% off. Berarti pada nggak anak 20 ada yang masuk nggak sih Bang sebenarnya Padus? Kemarin sih 20, cuman berapa orang ya, gue nggak terlalu mengontrol gimananya juga kan, soalnya anggota-anggota lain juga kan punya kesibukan masing-masing, gue pun lagi skripsi juga, yang lain pada skripsi mungkin jadi nggak terlalu fokus ke rekrutmen juga, karena kan online dan emang kita juga bingung gitu, mau ngapain juga, karena semuanya serba terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain juga, jadi ya mungkin off dulu aja. Kan ya abang udah dari SMP nih Bang di Padus. Sebenarnya abang ada kemauan melanjutkan ke jenjang pro nggak sih? Kayak Padus nasional mungkin. Kalau dari diri sendiri sih pengen banget ya, karena kan gue juga punya patok kayak punya role model Padus yang lain gitu, kayak misalkan Padus dari univ lain atau dari Padus mana. Kayak mereka itu kayak udah bagus banget gitu, bahkan udah sampai ke luar negeri dan kompetisinya udah banyak gitu, kayak mungkin bisa jadi pacuan semangat juga sih buat Padus ISIP ke depannya nanti. Amin. Ini saya sebenarnya mau nanya ini sih Bang, pertanyaan mendasar gitu, kenapa Padus tuh di Indonesia tidak terlalu dilihat wah gitu, nggak terlalu banyak, paling dilihatnya kalau nggak sebagai ekskul ya UKM gitu, nggak ada orang yang, saya nggak pernah dengar sih cita-cita orang kayak, wah gue mau jadi paduan suara yang keren lah, gini lah, gitulah. Kenapa sih Bang? Abang punya pendapat nggak? Ya karena balik lagi ke stigma orang-orang tadi, kayak Padus tuh mungkin orang-orang isinya kaku semua dan nyanyinya ya nggak sebebas nyanyi biasa. Padahal sebenarnya kalau menurut gue sama-sama aja kok di Padus atau nyanyi vokal biasa solo gitu misalkan. Karena ya teknik bernyanyinya pun, teknik pernafasannya, segala macamnya kalau misalkan dilihat-lihat juga sebenarnya nggak jauh beda. Nah, buat lovers yang mau dengerin cerita lengkapnya, bisa langsung ke Obrolan Santai Podcast on Spotify.